Halo, apa kabar sahabat bisnis kreatif? Tak kalah jauh dibandingkan dengan ikan lele dan juga ikan mas. Ternyata budidaya ikan gurame juga banyak diminati lantaran banyak yang menjelaskan jika budidaya ikan gurame menguntungkan. Bahkan hanya dengan modal kecil, kalian sudah bisa loh memulai budidaya ikan gurame ini. Tapi yang jelas harus menggunakan kolam terpal ya sahabat, supaya akumulasi biayanya tidak membengkak. Nah, pengen tahu seperti apa kiranya? Langsung saja intip di sini ya. Ini dia cara budidaya ikan gurame di kolam terpal. Tentukan jenis kolam terpal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penentuan jenis kolam terpal yang akan digunakan. Anda dapat menentukan hal ini berdasarkan kondisi tempat dan modal yang Anda miliki. Ada kolam terpal yang dindingnya dibuat dari rangka kayu atau pipa. Ada juga yang dindingnya dibangun menggunakan batu bata. Anda juga dapat membuat kolam terpal dengan menggali tanah dan menggunakan terpal sebagai alas. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya, kolam terpal dengan menggunakan tanah sebagai dindingnya akan meringankan beban terpal ketika menahan air dibandingkan menggunakan rangka kayu atau pipa sebagai dinding kolam. Tentukan ukuran kolam terpal. Setelah itu, tentukan ukuran kolam yang akan dibuat tergantung luas lahan yang dimiliki serta jumlah benih yang akan dibudidayakan. Misalnya, Anda akan menggunakan lahan pekarangan yang masih mengganggur atau menyewa lahan sempit yang harga sewanya terjangkau. Ukuran kolam menentukan jumlah bibit ikan yang dapat dibudidayakan sehingga dapat disesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Persiapkan kolam terpal. Setelah dipastikan jenis dan ukuran kolam yang akan dibuat, maka sekarang saatnya untuk membangun kolam terpal tersebut. Beli bahan-bahan yang dibutuhkan seperti terpal atau plastik tebal transparan. Kemudian ada juga bahan-bahan pendukung seperti batu bata jika dinding kolam dibatasi dengan menggunakan batu bata atau kayu. Jika dinding kolam dibentuk dengan rangka kayu. Kolam terpal bisa dibuat di dalam tanah atau di atas permukaan tanah. Jika di dalam tanah, maka kita harus menggali tanah terlebih dahulu, kemudian baru menaruh terpal di atasnya. Sementara jika di permukaan tanah, maka kita harus membuat rangkanya terlebih dahulu untuk kemudian menaruh terpal di dalam rangka tersebut. Bersihkan kolam yang sudah dibuat. Terpal yang digunakan sebagai pelapis kolam terbuat dari bahan plastik yang mengandung zat kimia tertentu yang mengandung bisa berbahaya bagi ikan. Untuk itu, bersihkan terpal terlebih dahulu agar nantinya aman digunakan untuk membudidayakan ikan. Isi kolam dengan jumlah air yang tepat. Seperti yang diketahui, ikan gurame membutuhkan air dalam jumlah banyak agar tumbuh dengan baik. Contohnya untuk kolam terpal berukuran panjang 4 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1 meter. Maka sebaiknya kolam diisi air setinggi 50 hingga 75 cm. Kolam hanya diisi separuh atau lebih sedikit agar ikan mudah melompat, serta menghindari meluapnya air saat terjadi hujan. Setelah itu, kolam tidak bisa langsung diisi bibit ikan. Anda harus mendiamkan kolam selama kurang lebih 1 minggu. Baru kemudian kolam siap menerima bibit ikan gurame. Masukkan benih ikan gurame. Setelah segala persiapan kolam rampung dilakukan, maka tiba saatnya bagi kita untuk menebar bibit gurame yang jumlahnya disesuaikan dengan ukuran kolam. Contohnya dengan ukuran kolam 4x2 x 1 meter, seperti yang disebutkan di atas, maka kolam dapat diisi sebanyak 200 ekor bibit gurame.
Sebaiknya bibit ikan yang dimasukkan ke kolam terpal adalah yang berusia 2 bulan, di mana ia sudah mampu beradaptasi dengan suhu di kolam terpal. Beri pakan yang tepat dan bernutrisi. Kualitas pakan menentukan kualitas perkembangan ikan. Agar ikan dapat tumbuh dengan baik, berilah ikan pakan yang bernutrisi serta sesuai dengan usianya sehingga dapat terserap sempurna. Seperti ikan pada umumnya, makanan utama gurami adalah pelet yang dapat dengan mudah Anda beli di pet shop. Pilih pelet yang kandungan proteinnya tinggi, sekitar 25 hingga 30%. Beri makanan tambahan. Selain pakan utama berupa pelet, Anda juga dapat memberikan makanan tambahan lain seperti daun kangkung, daun ubi jalar, dedak halus, tumbuhan air, kuning telur, dan jagung rebus. Pakan tambahan ini dapat dikombinasikan dengan pelet sehingga ikan tidak merasa bosan dan yang menu dengan itu saja. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Beri pakan secara rutin dan tepat waktu. Seperti semua hewan peliharaan lainnya, maka gurami juga harus diberi pakan secara rutin dan tepat waktu. Umumnya gurami diberi pakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Jangan sampai gurami peliharaan Anda menjadi kelaparan karena Anda lalai mengenai pakanan. Masukkan eceng gondok ke dalam kolam. Untuk mengurangi efek suhu yang tinggi dari sinar matahari, Anda dapat memasukkan eceng gondok secukupnya ke dalam kolam. Jika di perairan alami seperti empang, eceng gondok dapat tumbuh dengan sendirinya, namun di kolam terpal buatan kita harus memasukkannya secara manual untuk membantu menurunkan suhu air. Selain itu, eceng gondok dikenal sangat baik untuk menyerap logam berat, sehingga kualitas ikan yang hidup di perairan tersebut akan lebih baik. Selamat mencoba ya guys, salam sukses selalu!